Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah wahid wa ishrun min syahri Ramadan, fala'ala wa asa fi hadhihi lailah min lailatul qadar. Karena malam ini malam yang ganjil, maka bisa jadi malam ini Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu, perbaikilah dari amal-amal soleh kita di malam ini. Maka mazilna fi darsina fi Riyadhis Shalihin. Qala al-muallif An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra nabiyyu bi imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabain faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadmatil ula wa fi riwayati Muslim tabki ala sabiyin laha. Maka di dalam hadis ini dari Anas bin Malik, suatu hari Nabi melewati dohirnya dari kuburan, kemudian ada perempuan dalam keadaan menangis inda qabrin. Perempuan menangis di sebelah kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri. Maka Nabi berkata kepada perempuan ini, takutlah anti kepada Allah dan bersabarlah. Maka di riwayat Muslim disebutkan tabki ala sabiyin laha, di mana dia menangis meratapi dari kepergian anak kecilnya. Maka di saat Nabi menasehati perempuan ini agar bertakwa kepada Allah dan juga perintah untuk bersabar, dan ini poin pendalilan kita, wasbiri, bersabarlah anti. Maka di sini bersabar atas apa? Qada dan qadar, dari musibah yang Allah berikan kepada seluruh Bani Adam. Maka Bani Adam harus untuk bersabar. Tidak boleh dia mencela nasib, dan bahkan seperti drama-drama menyatakan, wahai Allah, engkau tidak adil. Wahai Allah, engkau mengambil kepada hamba-Mu yang demikian dan demikian, padahal di sana hamba-Mu yang lain melaksanakan kemusyrikan, kekufuran kepada-Mu di negeri kufar. Maka ini semua adalah perkara yang haram. Maka wajib untuk bersabar sehingga tidak kita tasakhut, tidak kita menghina Allah, dan juga kita tidak marah kepada Allah dari qada dan qadar yang ada. Dan di sini faqalat ilaika anni, perempuan ini tidak tahu bahwa itu adalah nabi. Maka dikatakan ilaika anni, itu istilah bahasa Arab, maknanya pergi kau dari sini. Apa hubungannya kamu dengan aku? Atau istilah lainnya kalau bahasa Indonesia, apa urusanmu ikut campur dengan kesedihanku dengan anakku ini? Fa innaka lam tusab bi musibati, karena kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan atas kesedihan yang ada padaku, maka pergilah dariku, jangan menasehatiku. Walam ta'rifhu, disebutkan ilahnya di sini karena dia tidak mengetahuinya. Faqilalah, maka ada sahabat yang memberitahukan kepada dia, innahu nabi, bahwa dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'atat baban nabiyya falam tajid indahu bawabain. Maka dia istilahnya ingin meminta maaf
dan mendatangi Nabi dari 2 pintu. Faqalat lam a'rifka. Maka dia mengatakan minta udzur karena aku tidak mengetahuimu wahai Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Bahwa sungguhnya ujian kesabaran pada pertama kali dia mendengar dari khobar yang menyedihkan. Itulah kesabaran. Maka ini makna dari hadis dan faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, barakallahu fikum. Pertama, kewajiban untuk bersyukur atas qada dan qadar. Maka Nabi mengatakan isbiri wattaqillah. Maka ini menunjukkan bahwa harus seorang muslim untuk bersabar. Apa yang Allah ambil dari kita, dari orang-orang yang kita cintai, maka wajib as-sabr. Fasbiri fi'lun amr. Fakadhalika min fawaid hadal hadis husnu khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mempunyai akhlak yang mulia, di mana oleh perempuan ini imra'ah taqullahu alaika anni ay ibta'id anni isdakhlaq anta bimusibati. Apa urusan kamu dengan apa yang aku sedihkan sekarang? Kamu tidak merasakan bagaimana ditinggal seorang anak. Maka di sini husnu khuluqin Nabi fi dakwah fa innahu la yasubbuha au la yaf'al iqab au yadribuha walam yuqimha biquwwah. Maka Nabi tetap dengan penuh adab mengatakan agar ittaqillah wasbiri, tidak menambah dengan ucapan-ucapan yang kasar. Dan di sini Nabi mampu untuk melaksanakan yang demikian. Wa min fawaid hadal hadis al-udur bil jahl. Fa hadhihi imra'ah tu'daru, diberikan udur kepadanya dari segi syar'i, tidak dihukumi, padahal apa yang dia perbuat kepada Nabi adalah perkara yang haram. Tidak boleh kita kepada Nabi mengangkat suara dan bahkan seperti mengusir dia. Alaika anni, pergi dari sini, apa urusanmu dengan kesedihanku ini, dan seterusnya. Maka yu'dar bil jahl, perempuan ini tidak mendapatkan iqab dari Allah karena perbuatan yang buruk kepada Nabi, dan juga tidak mendapatkan dari kaum muslimin perbuatan yang buruk karena tidak sopan kepada Nabi dikarenakan al-jahl, di mana dia datang ke pintu Nabi dan mengatakan lam a'rifka, aku tidak mengetahui bahwa itu kamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad dengan penuh akhlak mengampuninya. Dan juga dari faidah hadis ini bahwa kesabaran yang dipuji bagi seorang yang sabar alladzi yakunu inda sadmatil ula. Inna sabra alladzi yuhmadu fa'iluhu huwa sabr alladzi yakunu inda sadmatil ula. Maka kesabaran yang diuji dan mendapatkan pahala dari Allah di saat kesabaran, di saat mendengar berita yang pertama. Maka seperti kita mendengar berita yang kita kaget bahwa orang yang tercinta dari kita meninggal. Maka ini sadmatul ula. Ini dia pukulan yang pertama. Kapan? Di saat mendengar al-khobar. Maka itulah dari pahala yang besar dari kesabaran. Di saat kita mendengar khobar yang menggelegar bahwa dari sekian khobar menyayat hati diambil dari orang-orang yang kita cintai, disitulah kita bersabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di saat bersabar
fi hadzal waqt min sadmatil ula anna sabra alladhi yuhmadu fa'iluhu huwa sabr alladhi yakunu inda sadmatil ula. Maka inilah yang diinginkan di dalam hadis. Maka Nabi di saat perempuan ini mendatangi dan meminta untuk dimaafkan, Nabi memaafkannya dan mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Bahwa sungguhnya sabar yang diuji oleh Allah di saat pertama kali kamu dalam keadaan mendengar sesuatu yang tidak baik. Adapun setelah hari kedua, ketiga, apalagi 1 tahun mendengar anaknya mati, sudah 1 tahun. Maka tidak lagi diuji seperti ujian yang besar. Dan di sini juga menjadi pendalilan al-buka indal qabr tunafi as-sabr. Idan la yajuz al-buka indal qabr. Tidak boleh menangis meratapi mayat. Di saat kita mengubur ayah kita yang meninggal, kemudian kita menangis. Di saat itu meraung-raung dan mencucurkan air mata di kuburan, maka ini bukan dari kesabaran. Aina dalil annal buka indal qabr yunafis sabr? Daliluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbiri. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sabr. Ittaqillah anti ittaqillah wasbiri. Maka bersabarlah. Limadha li'anna hiya tabki. Karena dia dalam keadaan menangis. Maka tidak boleh di sini untuk menangisi di kuburan kepada anaknya yang sudah meninggal, apalagi berulang-ulang. Dan permasalahan yang lain, fa kaifa an-nisa masalan daiman tazurul qabr. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang suka pergi ke kuburan, tiap Jumat menyapu kuburan, kemudian membawa bunga-bunga setaman, kemudian juga membawa air di kendi, kemudian mencabuti rumput-rumput dari kuburan orang tuanya setiap pekan atau sepekan 2 kali menziarahi kuburan. Maka untuk perempuan telah datang hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang di dalam hadis yang datang dari berbagai jalan, diriwayatkan oleh berbagai sahabat. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallah zairatul kubur. Maka Allah melaknat orang-orang yang perempuan zairat ay nisa, zairatil kubur, perempuan-perempuan yang banyak ziarah ke kuburan. Maka di sini tidak baik bagi perempuan untuk sering ke kuburan dan melaksanakan apa yang kami sebutkan tadi. Maka ziaratul kubur sunnah, dan tidak maknanya setiap pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Ziaratul kubur sunnah seperti di hadis Abi Hurairah, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha tudakirukumul maut. Kami dulu melarang semua kaum muslimin untuk berziarah ke kuburan. Namun sekarang tidak apa-apa, kata Nabi. Namun poinnya adalah untuk mengingat mati. Ini dia. Adapun perempuan-perempuan yang tiap 2 pekan, tiap 1 bulan, 2 kali dan seterusnya ke kuburan, maka membawa kendi, membawa kembang, kemudian mengucurkan di kuburan pusara bapaknya misalnya. Maka ini kita dulu juga waktu kecil merasa, di saat kami melihat, di saat ayah kami meninggal, bagaimana bibi kita dan paman kita dan terutama para ibu-ibu. Mereka menyirami dan membawa air
Kita melihat waktu kecil itu. Seakan-akan bapak ini hidup di bawah. Disiram dengan keyakinan akan mendinginkan. Kemudian sengaja seperti menanam atau sesuatu. Agar apa? Katanya dengan adanya tanam-tanaman yang ada di pusaranya itu membuat dia berteduh dan dingin. Maka ada keyakinan di dalam hati waktu kecil melihat pemandangan seperti itu. Dan kita tanya dari orang-orang dewasa yang membawa kembang, kenapa sih membawa kembang? Hus, jangan tanya-tanya seperti itu. Kenapa mesti dikucurin air? Kan nanti juga hujan malam. Hus, diam, jangan bertanya seperti itu. Nanti juga hujan malam. Ngapain bawa kendi dari rumah dikucurin? Hus, diam. Maka perkara-perkara seperti itu tidaklah Nabi melarang, terutama para perempuan yang perempuan itu lemah dari akidahnya. Maka sahih, di mana disapu khusus di kuburan ayah kita. Dan kita mempunyai kuburan khusus, kuburan kelompok Hadikusumo, kelompok tatanya para ningrat di tempat khusus kita, tinggi di atas. Semua keluarga kita meninggal di sana. Wallahu alam, jika saya meninggal pun mungkin keluarga kita akan membawa kita dikubur di sana. Bapak di sana, ibu di sana, dan ada kakak juga putri di sana, dan kakek kita, dan semuanya ada di sana. Tempat khusus kuburan, katanya para ningrat. Alhasil, di situ kita melihat mereka, para perempuan-perempuan ini, tidak baik untuk datang beberapa kali ke kuburan dalam tiap 1 pekan, nyekar namanya dan sebagainya. Maka ini telah dilarang oleh Nabi dan disebutkan la'ana au lu'ina zairatil kubur. Au la'anallah zairatul kubur. Allah melaknat orang-orang yang selalu melaksanakan zairat. Dan kalimat zairat tuhtassu bin nisa. Li'anna min jam'i mu'annats as-salim. Li'anna nisa riqqati al-qalb wa qarib ila syirk wa qarib ila al-kufur. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Kesimpulannya, hadis ini adalah permasalahan tentang sabar, dan Nabi mengatakan kepada kita, kepada perempuan ini, agar bersabar dan jangan melaksanakan seperti itu. Menangis di kuburan tidak, sabar. Dan yang kedua, kapan kita bersabar yang mendapatkan pahala? Inda sodmatil ula, di saat pertama kali kita mendengar anakmu meninggal, menangis atau terkesiap. Nah, disitulah diuji kesabaran. Dia tidak mengatakan, Allah kenapa engkau zalim, atau mencela, atau berteriak, atau niyahah. Tidak. Disitulah dihitung bagaimana kesabaran seseorang. Adapun sudah 3 tahun anakmu meninggal, sudah 3 tahun yang lalu. Sudah tidak dihitung lagi. Maksudnya dia bersabar tetap mendapatkan pahala. Sabar, 3 tahun masih terasa sakitnya. Namun berbeda dengan sodmatil ula. Maka inna sabra inda sodmatil ula ay martabah al-aliyah fi sabr inda sodmatil ula. Di sana pahala yang besar di saat baru mendengar apa yang terjadi. Adapun setelah 2 tahun, 3 tahun masih terasa sedih, ditinggal dari anak, ditinggal dari istri, ditinggal dari suami, maka masih sedih di dada, itu juga mendapatkan pahala, namun berbeda dengan sodmatil ula. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah wa bihamdika.